Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti orang-orang tua walaupun terdapat perbezaan pendapat dengan mereka. Pertama, perintah Ibnu Mas'ud untuk mengikuti Umar. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Zaid bin Wahab, katanya, aku menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan membacakan ayat Al-Quran kepadanya dan ia juga membacakan dan mengajarkan ayat itu kepadaku. Aku berkata, sesungguhnya Umar juga telah membacakan dan mengajarkan ayat itu kepadaku, tetapi berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud mendengar ucapanku itu, ia pun menangis hingga air matanya berjatuhan ke atas batu. Kemudian ia berkata, bacalah sebagaimana yang telah dibaca oleh Umar. Demi Allah, bacaan Umar adalah lebih terang dari Jalan Salaihim, yaitu sebuah kampung lama yang sangat terkenal di kalangan penduduk Baghdad yang terletak di antara Kufah dan Al-Qadasiyah dan berdekatan dengan Hirah. Sesungguhnya Umar adalah seumpama sebuah kubu yang kokoh bagi agama Islam. Jika agama Islam berlindung di dalamnya, maka ia tidak akan keluar lagi. Apabila Umar terbunuh, terdapat sedikit keretakan pada kubu itu, maka agama Islam pun keluar darinya dan tidak masuk lagi ke dalamnya. Kisah kedua, kemarahan akibat tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Suraih bin Ubaid bahawa seorang lelaki berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai para pembaca Al-Quran sekalian, apakah yang terjadi padamu? Engkau telah pengecut dari kami, dan apabila engkau ditanya, engkau bakhil sekali, dan apabila engkau makan, engkau suka mengambil makanan dengan banyak sekali. Abu Darda pun berpaling darinya dan tidak membalas kata-katanya itu. Maka Umar bin Al-Khattab diberitahu kejadian itu. Lalu ia bertanya kepada Abu Darda mengenai kejadian itu. Abu Darda pun berkata, ya Allah, saya memohon ampunanmu. Setiap yang telah aku dengar darinya, sesungguhnya kami telah melakukannya. Umar radhiyallahu anhu pergi menemui lelaki yang berkata kepada Abu Darda itu. Umar memegang leher dan baju lelaki itu dan membawanya menemui Rasulullah SAW. Lelaki itu berkata, kami hanya bergurau. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Quran Surah At-Taubah ayat 65. Dilanjutkan kisah ketiga tentang penentangan Umar kepada orang yang melebih-lebihkan dirinya di atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Fadail Sahabah dari Jubair bin Nufair. Sekumpulan orang berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, kami tidak pernah menemui seorang lelaki yang menjatuhkan hukuman dengan adil dan berkata-kata dengan hak dan lebih keras terhadap orang-orang munafik selain engkau ya Amirul Mukminin. Engkau adalah sebaik-baiknya manusia setelah Rasulullah SAW. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, engkau berdusta. Demi Allah, sesungguhnya kami telah melihat orang yang lebih darinya setelah Rasulullah SAW. Mereka bertanya, siapakah dia ya Auf? Auf bin Malik menjawab, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar pun berkata, Auf telah berkata benar dan engkau telah berdusta. Demi Allah, Abu Bakar adalah lebih harum dari bau bunga kasturi
dan aku adalah lebih sesat dari unta kepunyaan keluargaku. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya sahih sebagaimana dalam Mutakab Al-Kanz. Dalam riwayat Asad bin Musa dari Al-Hasan katanya, Umar mempunyai mata-mata yang diangkat dari umum. Mereka datang melaporkan kepada Umar radhiyallahu anhu bahawa sekumpulan orang telah melebih-lebihkan dirinya di atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Umar menjadi sangat marah mendengar berita itu. Ia pun mengirim utusannya untuk memanggil mereka agar menemuinya. Mereka pun datang. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang-orang jahat dari suatu kaum, wahai penduduk yang jahat." Mereka pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau berkata demikian kepada kami? Apakah salah kami?" Mereka mengulang-ulang pertanyaan itu 3 kali. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Mengapa engkau membeda-bedakan aku dengan Abu Bakar? Demi dia yang memegang nyawaku di tangannya. Aku lebih suka sekiranya aku berada di dalam sorga, di mana aku dapat melihat Abu Bakar sejauh mata memandang." Dalam riwayat Al-Lakai dari Umar radhiyallahu anhu katanya, "Orang yang terbaik di kalangan umat ini selepas nabinya adalah Abu Bakar. Maka barang siapa yang berkata selain dari ini setelah kata-kataku ini, ia adalah seorang pendusta dan ia akan mendapat hukuman sebagaimana seorang pendusta patut dihukum." Di dalam riwayat Kaisamah dalam Fadail Sahabah dari Ziyad bin Illiqah katanya, Umar radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki yang berkata, "Ini Umar adalah sebaik-baik orang dalam umat ini setelah nabinya." Lalu Umar memukul lelaki itu sambil berkata, "Kamu sudah berkata bohong, jauh dari kebaikan. Sesungguhnya Abu Bakar adalah lebih baik dariku, dari bapakku dan dari kamu dan dari bapakmu." Mutakab Al-Kanz. Dilanjutkan kisah tentang penolakan Ali radhiyallahu anhu terhadap orang yang melebihkan dirinya di atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Kaisamah dan Ibnu Asyakir dari Abu Ayyaziyad katanya, seorang lelaki berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan Muhajirin dan Ansar melebihkan Abu Bakar sedangkan engkau lebih banyak mempunyai kelebihan, lebih dahulu memeluk agama Islam dan mendahului dalam banyak hal?" Ali radhiyallahu menjawab, "Jika engkau seorang Quraisy, nampaknya engkau dari Bani Aizah." Lelaki itu mengiyakannya. Ali radhiyallahu pun berkata, "Jika seorang mukmin itu tidak berlindung kepada Allah, sudah pasti aku akan membunuhmu, dan sekiranya kamu masih bernyawa, aku akan datang ketakutan atas dirimu dari setiap arah. Celaka kamu. Sesungguhnya Abu Bakar mendahuluiku dalam 4 perkara. Yang pertama, ia mendahului sebagai imam dalam salat berjamaah ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Kedua, ia dilantik sebagai imam. Ketiga, ia bersama-sama Rasulullah SAW dalam sebuah gua ketika hijrah. Yang keempat, ia mendahuluiku dalam menyebarkan agama Islam. Celaka kamu. Sesungguhnya Allah telah mencaci manusia semuanya dan memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahi sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Pada waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Dilanjutkan kisah yang terjadi di antara Abu Bakar, Al-Mughirah
dan seorang lelaki dan kemarahan Abu Bakar atas tindakan Al-Mughirah. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, aku sedang berada di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seekor kuda dibawa ke hadapannya. Seorang lelaki pun berkata kepadanya, naikkanlah aku ke atas kuda ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki itu, aku lebih suka menaikkan seorang anak ke atas kuda ini, lalu kuda itu mencampakkannya ke tanah, disebabkan ia tidak tahu mengendalikannya, daripada menaikkan kamu ke atasnya. Begitu mendengar perkataan Abu Bakar itu, lelaki itu menjadi marah dan berkata, demi Allah, aku adalah penunggang kuda yang lebih baik darimu dan dari bapakmu. Kata Al-Mughirah, aku menjadi sangat marah dengan perkataan kasar lelaki itu kepada Khalifah Rasulullah SAW. Lalu aku pun berdiri dan memegang kepalanya sambil menarik hidungnya. Ia keluar darah dari lubang hidungnya. Orang-orang Ansar bersiap-siap untuk mengambil tindakan atas kelakuanku itu. Kejadian ini sampai ke pengetahuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ia pun berkata, sesungguhnya orang-orang ingin menuntut balas kepada Mughirah. Apakah lebih baik aku mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka daripada membiarkan ia mendapat balasan oleh pembela-pembela Allah yang telah membela hamba-hamba Allah dengan cara yang salah. Al-Haisami mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan perawi-perawinya sahih. Alhamdulillah, itulah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti orang-orang tua walaupun terdapat perbezaan pendapat dengan mereka. InsyaAllah besok akan kita sambung lagi lanjutan kisah tentang perintah untuk mengikuti orang-orang tua. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.